Selamat pagi pencinta Fight Sport, saya Dedi Wigraha akan mengajak Anda untuk mengikuti tayangan Fight Sport. Fight Sport, satu-satunya infotainment yang keras tapi anti kekerasan. Kiat berikut adalah teknik helikopter armbar atau variasi kuncian tangan dari posisi to blame. Tiger Shark, klub yang melahirkan fighter Zuli Silawanto, kini melahirkan lagi fighter yang tangguh, Suharyanto. Mari kita simak profilnya. Nama saya Suharyanto, umur saya 21 tahun, jenis bela diri Jushi Kendo, dan kalau pelatih Zuli Silawanto. Kalau Jushi Kendo, tentunya sejak masuk di sini kita sudah diwajibkan untuk latihan Jushi Kendo selama 1 tahun. Tetapi di situ apabila kita berminat, kita bisa melanjutkan untuk latihan sampai sekarang. Sebelum masuk, saya pernah ikut karate Inkai di Kalimantan. Kalau latihan kita di sini sekitar 3 kali rutin dalam 1 minggu. Dengan berlatih pukulan dan tendangan, Suharyanto siap menangkis pukulan dari lawan-lawannya.
kalau saya motivasinya karena ingin berprestasi, karena di dalam suatu latihan kita mengetahui bagaimana perkembangan latihan kita selama ini gitu. Prestasi yang udah kita raih selama latihan. Kiat dari teknik berikut adalah escape from headlock atau melepaskan kuncian kepala yang akan diakhiri dengan kuncian. Satu, dengan melakukan penekanan ini maka lawan akan melepaskan tangannya seperti ini. Kemudian kontrol tangannya. Kemudian taruh berat badan Anda ke depan, pes kaki kiri Anda untuk melakukan kuncian tangan. Angkat pinggang Anda ke atas seperti ini. Banyak sekali macam disiplin bela diri di tanah air, salah satunya adalah seni bela diri Aikido. Ingin tahu lebih jauh? Mari kita simak profil klub Aikido Hilton Executive Club. Aikido itu sebetulnya ilmu bela diri tangan kosong ya. Tetapi sebetulnya Aikido itu berasal dari ilmu senjata ya. Itu disebut katana, kalau di sini kita kenal dengan nama samurai. Pada sebetulnya itu nama katana. Kemudian diadopsi menjadi ilmu tangan kosong. Sebetulnya kita kalau melihat Aikido tidak hanya melulu mengenai jurus ya, tetapi Aikido juga ada memiliki falsafah, yaitu bela diri yang tidak suka dengan kekerasan.
Untuk menguasai suatu bela diri tidak selalu menggunakan power yang kuat. Seperti halnya dengan Aikido yang selalu menggunakan tenaga lawan. Make me believe that this place isn't plagued by the poison in me. Prinsipnya Aikido itu menggunakan tenaga lawan untuk dimanfaatkan sebagai bantingan atau kuncian. Bahwa Aikido memang dibuat untuk menghadapi orang yang lebih besar dan lebih kuat. Tetapi sekali lagi bahwa Aikido tidak menjamin kalau sudah belajar Aikido bisa melumpuhkan orang-orang lebih besar. Stand alone inside. Stand alone. Teknik bawah tidak ada kecuali saat mengunci kita memang berada di bawah. Tetapi khusus ground teknik atau newaza itu tidak ada di Aikido. Aikido hanya mengkhususkan kepada serangan senjata. Everything that I believe is fading. I stand alone inside. I stand alone inside. I stand alone inside. I stand alone inside. Yang berikut adalah teknik heel hook dari half guard atau kuncian tumit. Cara melakukan teknik ini adalah sebagai berikut. Yang dimaksud dengan posisi half guard apabila salah satu kaki Anda dikaitkan pada dengan salah satu kaki lawan. Kemudian teknik yang akan saya lakukan pada hari ini adalah kuncian tumit atau heel hook dari posisi half guard. Satu, kontrol lawan. Yang kedua adalah tangan masuk ke dalam paha lawan. Dan berikut adalah kiri. Letakkan kaki kiri Anda pada perut lawan. Berikut, ganti tangan. Kemudian kaki kanan Anda melangkah ke depan. Kemudian jatuhkan tubuh ke belakang. Pes kaki kanan Anda ke arah perut lawan. Berikutnya, ambil tumitnya. Lakukan gerakan seperti Anda melakukan latihan bicep, yaitu mengangkat ke atas seperti ini. Kemudian putar tubuh Anda ke arah kiri Anda seperti ini. Pada tanggal 11 Januari 2003 kemarin, digelar kembali TPI Fighting Championship yang ke-10.
we can't have weakness. I had nothing to do with it. I had nothing to do with it. I had nothing to do. Tolerance. Tolerance for pain. And we can't have weakness. I had nothing to do with it. I had nothing to do with it. I had nothing to do with it. Tolerance for pain. Tolerance. Tolerance for pain. Tolerance for pain. Tolerance for pain. Setelah cuplikan pertandingan di TPI Fighting Championship tadi, maka berakhir sudah Fight Sport di ronde kali ini. Fight Sport, satu-satunya infotainment yang keras, tapi anti kekerasan. Saya Dedi Wigraha, jaga sportivitas. Terima kasih.
Seni bela diri adalah bukti di mana kekuatan dapat diolah dari sebuah keindahan. Keindahan dalam bentuk gerak atau dalam bentuk seni bela diri. Dari Sport Bar Grande Body Life, saya Dedi Wigraha akan mengajak Anda melihat seni dan keindahan itu di Fight Sport. Satu-satunya infotainment yang keras tapi anti kekerasan. Kiat berikut adalah teknik helikopter armbar atau variasi kuncian tangan dari posisi guard. Yang diperlukan dari teknik ini adalah timing, kecepatan, dan penempatan posisi yang baik. Cara melakukan teknik ini adalah sebagai berikut. Pada saat Anda berada pada posisi guard atau defensif atau bertahan, oke, dan lawan berdiri, kontrol kedua tangannya, kemudian buka kaki Anda, dan letakkan pada pinggang lawan seperti ini. Kemudian bawa berat badan lawan ke depan Anda dan gunakan kekuatan kaki Anda untuk mengangkat lawan seperti ini. Kemudian putar dan kontrol salah satu tangan lawan seperti ini. Kemudian angkat pinggang Anda ke atas untuk melakukan kuncian tangan seperti ini. Setelah Zuli Silawanto dan Surharyanto, tampaknya Tiger Shark masih memiliki simpanan-simpanan fighter yang tangguh, yang siap berlaga di TPI Fighting Championship. Dia adalah Ari Kurnia Septiawan. Melalui paduan teknik standing fighting dan ground fighting, Ari siap menguji lawan tandingnya di arena TPI Fighting Championship. Nama saya Ari Kurnia Septiawan, usia 22 tahun. Nah, disiplin bela diri yang paling saya dalami yaitu Jushi Kaindo. Saya mulai tertarik dengan bela diri Jushi Kaindo itu waktu saya masuk ke sekolah tinggi perikanan. Saya masuk ke sekolah tinggi perikanan, jadi saya melihat atraksi para senior dahulu yang begitu meyakinkan. Jadi saya melihat di situ ada Jushi Kaindo sebagai bela diri yang sesungguhnya, Jushi Kaindo sebagai spiritual, dan Jushi Kaindo sebagai olahraga. Untuk menyiapkan diri
saya ke pentas nanti sifatnya selama ini berarti memindahkan waktu. Barangkali kalau siang hari sebelum saya masuk ke klub ini saya tidur, waktu tidur itu saya pindahkan menjadi saya berlatih. Banyak fighter yang selama ini belum dapat kesempatan untuk masuk. Ya intinya frekuensi bertandingnya itu mungkin bisa ditambah begitu. Kiat berikut adalah teknik escape from guillotine choke atau lepasan dari kuncian guillotine. Dalam melakukan teknik ini, tidak menjadi masalah apabila lawan lebih ringan atau lebih berat. Yang diperlukan adalah form dan postur yang baik. Cara melakukan teknik escape from guillotine choke adalah sebagai berikut. Yang dimaksud dengan guillotine choke adalah teknik di mana saat kita melakukan serangan, kemudian lawan melakukan teknik yang disebut dengan guillotine choke, yaitu seperti ini. Oke, cara untuk melakukan lepasan dari teknik guillotine choke adalah sebagai berikut. Pada saat kita melakukan shoot, kemudian lawan mendapatkan teknik guillotine choke seperti ini. Pertama yang harus Anda lakukan adalah pegang tangan lawan dengan menggunakan tangan kiri Anda, kemudian tarik ke bawah seperti ini. Yang kedua, taruh tangan Anda di belakang punggung lawan seperti ini. Kemudian bila lawan menarik, taruh berat badan Anda ke bawah seperti ini. Taruh berat badan Anda ke bawah dan letakkan pinggul Anda lebih rendah dari pinggul lawan seperti ini. Ya, oke. Yang berikutnya adalah tangan Anda berada di bawah tangan lawan seperti ini. Angkat lawan Anda ke atas seperti ini. Kemudian jatuhkan lawan ke bawah. Untuk lepasannya, letakkan tangan kanan Anda di bawah dagu lawan, kemudian taruh semua berat badan Anda pada tangan kanan Anda dan menekan pas di bagian dagu lawan seperti ini. Ini akan membuka lepasan guillotine choke. Guillotine choke yang lawan Anda lakukan. We really need to see that we never wanted. We are peace, whatever came up. It's no use if we're done. Selain melatih jurus-jurus bela diri, seorang fighter juga memerlukan latihan fisik untuk membentuk tubuhnya sehingga mendukung kekuatan dari jurus-jurusnya. Bagaimana bentuk latihannya? Mari kita simak bersama. Halo pencinta fight sport di rumah, apa kabar? Di sini saya Aderai. Saya akan coba sedikit memberikan informasi pada kesempatan kali ini beberapa kegiatan atau aktivitas yang mendukung penampilan kita dalam melakukan aktivitas bela diri, terutama dalam mixed martial arts. Yang pertama, untuk melatih kekuatan kaki, apa yang disebut dengan leg extension dalam mixed martial arts. Yang pertama, untuk melatih kekuatan kaki, apa yang disebut dengan
leg extension dan leg curl. Kita kombinasikan antara leg extension dan leg curl untuk melatih kekuatan paha bagian depan, apa yang disebut dengan ototnya namanya quadriceps, dan paha bagian belakang apa yang disebut namanya dengan hamstring. Nah, untuk menentukan latihan ini kita bisa memakai patokan antara lain adalah patokan waktu. Sebagai contoh, misalnya kita melakukan leg extension itu kita lakukan dengan menggunakan waktu. Misalnya 30 detik kita lakukan leg extension, lalu 30 detik lagi kita lakukan leg curl atau paha bagian belakang. Nah, jadi tanpa istirahat 30 detik plus 30 detik menjadi 1 menit dalam 1 set. Setelah itu kita istirahat kurang lebih 1-2 menit, lalu kita ulang lakukan latihan selanjutnya, lakukan latihan yang sama. Kita bisa melakukan dan berapa set, tapi badan pada dasarnya akan beradaptasi pelan-pelan, biasanya kekuatan otot kita akan meningkat. Jadi yang pertama yang kita lakukan adalah leg extension dikombinasikan dengan leg curl untuk melatih paha bagian depan dan paha bagian belakang, quadriceps dan hamstring. Those nights and those dreams, but my friend, I'd sacrifice. Selanjutnya kita melakukan jenis latihan untuk melatih kekuatan otot lengan kita yang biasanya ditujukan untuk memukul, untuk menarik, untuk mendorong, atau untuk mencekik, atau untuk memiting dan sebagainya. Kita perlu membutuhkan kekuatan otot yang baik, apakah otot bicep maupun otot tricep. Di sini kita menggunakan prinsip complementary superset ini dengan mengkombinasikan dua jenis latihan otot yang berlawanan dalam satu set. Adapun latihannya ya ini mengkombinasikan antara bicep curl dengan menggunakan easy bar dan juga dikombinasikan dengan tricep extension. Tricep extension dengan menggunakan bar yang sama atau easy bar juga. Selanjutnya kita melatih kekuatan otot perut kita. Salah satu jenis latihan yang paling populer dilakukan oleh kebanyakan dari kita yaitu adalah sit up. Sit up adalah melatih kekuatan otot perut dengan upper body kita atau badan yang bergerak ke atas, dengan badan yang bergerak sehingga otot perut, terutama otot perut bagian atas yang akan dikuatkan. Sebaliknya apabila kaki kita yang bergerak atau apa yang disebut dengan leg raises, itu adalah fokusnya lebih terkena kepada otot perut bagian bawah. Kita bisa mengkombinasikan sit up atau leg raises dengan otot punggung bagian bawah atau yang disebut dengan otot pinggang atau yang disebut dengan lower back. Berikut ini adalah kiat dari Sensei Ganamurti. Kali ini saya akan memberikan tips bagi para ibu-ibu dan para eksekutif muda saat jadi penodongan atau apa dengan menggunakan senjata tajam. Jadi tipsnya sebagai berikut. Kalau ada pisau di sini, kita harus mengamankan sedikit ya, supaya dia tidak bergerak ke arah tubuh. Lalu ini diambil dan diputar. Jadi siku harus berada di atas kepala. Ini sebetulnya sudah lumpuh tangan ini, ya. Baru banting. 1, 2. Ya, ini pun kunci. Ini kunci. Baru kita masuk ke bawah sekaligus.
maupun otot tricep. Di sini kita menggunakan prinsip complementary superset ini dengan mengkombinasikan dua jenis latihan otot yang berlawanan dalam satu set. Adapun latihannya ya ini mengkombinasikan antara bicep curl dengan menggunakan easy bar dan juga dikombinasikan dengan tricep extension. Tricep extension dengan menggunakan bar yang sama atau easy bar juga. Selanjutnya kita melatih kekuatan otot perut kita. Salah satu jenis latihan yang paling populer dilakukan oleh kebanyakan dari kita yaitu adalah sit up. Sit up adalah melatih kekuatan otot perut dengan upper body kita atau badan yang bergerak ke atas, dengan badan yang bergerak sehingga otot perut, terutama otot perut bagian atas yang akan dikuatkan. Sebaliknya apabila kaki kita yang bergerak atau apa yang disebut dengan leg raises, itu adalah fokusnya lebih terkena kepada otot perut bagian bawah. Kita bisa mengkombinasikan sit up atau leg raises dengan otot punggung bagian bawah atau yang disebut dengan otot pinggang atau yang disebut dengan lower back. Berikut ini adalah kiat dari Sensei Ganamurti. Kali ini saya akan memberikan tips bagi para ibu-ibu dan para eksekutif muda saat jadi penodongan dengan menggunakan senjata tajam. Jadi tipsnya sebagai berikut. Kalau ada pisau di sini, kita harus mengamankan sedikit ya, supaya dia tidak bergerak ke arah tubuh. Lalu ini diambil dan diputar. Jadi siku harus berada di atas kepala. Ini sebetulnya sudah lumpuh tangan ini, ya. Baru banting. 1, 2. Ya, ini pun kunci. Ini kunci. Baru kita masuk ke bawah sekaligus. Kemenangan tidak selalu ditentukan oleh keras atau seringnya serangan dilakukan. Yang jelas, serangan itu harus dilakukan dengan tepat dan pun otot tricep. Di sini kita menggunakan prinsip complementary superset ini dengan mengkombinasikan dua jenis latihan otot yang berlawanan dalam satu set. Adapun latihannya ya ini mengkombinasikan antara bicep curl dengan menggunakan easy bar dan juga dikombinasikan dengan tricep extension. Tricep extension dengan menggunakan bar yang sama atau easy bar juga. Selanjutnya kita melatih
kekuatan otot perut kita. Salah satu jenis latihan yang paling populer dilakukan oleh kebanyakan dari kita yaitu adalah sit up. Sit up adalah melatih kekuatan otot perut dengan upper body kita atau badan yang bergerak ke atas, dengan badan yang bergerak sehingga otot perut, terutama otot perut bagian atas yang akan dikuatkan. Sebaliknya apabila kaki kita yang bergerak atau apa yang disebut dengan leg raises, itu adalah fokusnya lebih terkena kepada otot perut bagian bawah. Kita bisa mengkombinasikan sit up atau leg raises dengan otot punggung bagian bawah atau yang disebut dengan otot pinggang atau yang disebut dengan lower back. Berikut ini adalah kiat dari Sensei Ganamurti. Kali ini saya akan memberikan tips bagi para ibu-ibu dan para eksekutif muda saat jadi penodongan atau apa dengan menggunakan senjata tajam. Jadi tipsnya sebagai berikut. Kalau ada pisau di sini, kita harus mengamankan sedikit ya, supaya dia tidak bergerak ke arah tubuh. Lalu ini diambil dan diputar. Jadi siku harus berada di atas kepala. Ini sebetulnya sudah lumpuh tangan ini, ya. Baru banting. 1, 2. Maupun otot tricep. Di sini kita menggunakan prinsip complementary superset ini dengan mengkombinasikan dua jenis latihan otot yang berlawanan dalam satu set. Adapun latihannya ya ini mengkombinasikan antara bicep curl dengan menggunakan easy bar dan juga dikombinasikan dengan tricep extension. Tricep extension dengan menggunakan bar yang sama atau easy bar juga. Selanjutnya kita melatih kekuatan otot perut kita. Salah satu jenis latihan yang paling populer dilakukan oleh kebanyakan dari kita yaitu adalah sit up. Sit up adalah melatih kekuatan otot perut dengan upper body kita atau badan yang bergerak ke atas, dengan badan yang bergerak sehingga otot perut, terutama otot perut bagian atas yang akan dikuatkan. Sebaliknya apabila kaki kita yang bergerak atau apa yang disebut dengan leg raises, itu adalah fokusnya lebih terkena kepada otot